itu ini itu. Ya namanya juga wanita, udah anggap aja perempuan ya bicara seperti itu gitu. Kitanya harus sabar-sabar aja. Bang, ada perawatan sendiri nggak mengingat nih Mbak Kalina kan lagi misi juga nih, lagi ada kami. Nah ini karena aku kan syuting, nah yang sering di rumah kan ini saudaraku nih Livi. Nah aku nggak tahu deh karena dia kan sering komunikasi sama Kalina, sering kayak kemarin ngajin surat Yusuf buat kandungan aku. Nah jadi Livi yang lebih paham nih bagaimana kalau Kalina di rumah atau seperti apa gitu. Ada kekhawatiran nggak deh? Yang jelas kekhawatiran sih banget ya Kak, karena apa? Karena kan namanya ini udah dinanti-nanti kan, kehamilan tuh udah dinanti banget sama Kak Kalina, sama Bang Vicky. Nah, terus ini trimester pertama juga yang rawan gitu kan, jadi kepikiran sih pasti. Cuma Libi bilang, Kak jangan banyak pikiran dulu, relax, apalagi kan Mama juga sempatin. Cuma kan terlebih lagi nih calon babynya ini kan, jadi jangan sampai gara-gara masalah ini kan amit-amit lah nggak ada yang mau gitu kan, terpahitnya kan seperti dakwaannya itu kan beberapa bulan. Nah itu yang terlalu kepikiran gitu kan, sampai kadang suka yang diem gitu. Makanya lebih nanya, Kak jangan diem itu, yang penting banyak doa. Udah pasti banyak doanya, dan aku bilang sama Lina lebih baik banyak sholat, minta doa yang terbaik gitu kan, karena yang lebih tahu itu kan bukannya dari pihak A atau B, tapi Allah lebih tahu ke Anda. Jadi aku percaya kok pasti akan terjawab dengan baik juga, insya Allah kayak gitu. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Hari ini agenda sidang harusnya adalah pembacaan pledoi atau pembelaan dari pihak kami, dari pihak terdakwa. Namun dikarenakan kondisi dari tim kami yang belum siap untuk menyampaikan pembelaan pada hari ini, dikarenakan memang seperti yang kita sama-sama tahu sekarang pandemi semakin berkembang. Di kantor kami juga ada 6 orang yang terkena, begitu juga dengan Bang Ramdan juga kena juga. Makanya untuk supaya lebih maksimal pledoi kami terhadap klien kami mohon supaya sidang itu ditunda sampai dengan 1 minggu tanggal 5 Agustus 2021 dengan agenda yang sama, pembacaan pembelaan atau pledoi seperti itu. Dari Bang Vicky nanti Bang, ditunda lagi nih Bang. Ya kita kan nggak ada yang tahu kan wabah seperti ini kan bisa hinggap ke siapa aja. Kebetulan ke tim kuasa hukum juga banyak yang terkena proses. Kan persidangan memang penting lah, sangat prioritas, tapi kesehatan juga kan menyangkut keselamatan hidup seseorang. Nah jadi hal darurat seperti ini aku ikut baiknya kuasa hukum, karena kan ya mungkin bagaimana dia bisa fokus untuk membuat pembelaan, karena kondisi dia sendiri aja lagi bertarung melawan ya COVID di dalam diri dia gitu. Jadi aku ikut keputusan terbaik dari kuasa hukum sebaik-baiknya, karena biar bagaimanapun mereka kan akan melakukan upaya gunanya untuk klien, untuk saya secara pribadi. Ya saya ikut semua keputusannya mereka. Dari tuntutan jaksa kemarin Bang Vicky sendiri sebenarnya apa? Ya jaksa sudah menjalankan tugasnya, karena memang dalam persidangan mereka kan untuk menuntut, ya sudah dibuktikan di dalam tuntutan. Ya, cuma ada hal mungkin perbedaan secara dakwaan dan tuntutan. Nah ini Mas Arief yang lebih paham ya Mas, bagaimana Mas Arief? Ya artinya kalau menurut kami memang dalam tuntutan jaksa menurut kami kurang percaya diri. Karena dari awal jaksa mendakwa dengan 3 pasal yang berlainan, artinya dakwaan alternatif. Kemudian di dalam tuntutan kami hanya dituntut dengan satu pasal. Yang tak lain adalah undang-undang ITE yang selama ini didengung-dengungkan tidak dijadikan sebagai tuntutan. Gitu, makanya dalam pembelaan kami akan kupas tuntas semuanya seperti itu. Kami akan kupas tuntas semuanya, kami akan sandingkan dengan fakta-fakta persidangan yang ada selama ini. Gitu. Dari mulai dakwaan, tuntutan, dan keterangan saksi semuanya akan kita jadikan satu dalam pembelaan. Tapi Bang Vicky sebelumnya mungkin kelihatan melihat atau mungkin seperti apa mendengar tuntutan dari jaksa sendiri? Enggak sih, ya aku sih menyiapkan mental aja, dalam arti maupun apa yang akan nanti dibunyikan dalam tuntutan jaksa kemarin, itu udah menjadikan sebuah hak pekerjaannya jaksa ya, mereka di dalam persidangan, dan aku sih siap aja gitu. Yang penting selama kita juga udah pernah curhat kepada kuasa hukum, kepada ya adik sepupu aku Libi juga, bahwa
di saat kita berdiri di atas kebenaran, ya kita nggak boleh ada suatu hal yang ragu gitu untuk membenarkan ataupun memantapkan kebenaran ini. Karena kan persidangan itu kan akhirnya adanya di putusan bukan di tuntutan. Nah, kita lihat aja nanti kebijaksanaan dari majelis yang mulia. Bang Fikri nanti bakal nulis sendiri nggak sih pembelaannya kan sementara Bang Fikri kan yang mengalami langsung masalah ini? Aku udah nulis beberapa, kemarin juga akan ada voice note yang memang tercatat secara formilnya sama rekan kuasa kita juga ya Mas. Bagaimana kemarin saat kita komunikasi ya? Iya. Ya, jadi pada waktu kita tanya jawab kepada klien kami kan kita rekam, itu kita jadikan dalam, ini kita masukkan dalam pembelaan. Seperti itu. Mas Vicky, Apa aja yang kira-kira yang akan Mas Fikri tuangkan dalam tulisan pembelaannya? Ya nanti itu pada saatnya. Ya nanti saya kan baca. disampaikan Mas, nanti disampaikan pada waktu pembacaan pembelaan nanti disampaikan. Kemarin apa Bang Fikri yang spesifik aja menurut Bang Fikri ketika adanya adu pemelakuan? Ya nggak ada sih, menceritakan fakta kebenaran yang terjadi aja gitu. Ya, itu sih yang memang ada gitu loh ya, dan beberapa poin lah pastinya karena ini kan persoalan rumah tangga. Ya itu makanya nanti aku sama kuasa hukum aku Mas Arif dan Mas Noto yang aku sering komunikasi nih sama Mas Noto nih, karena dari semua tim ya mereka berdua yang alhamdulillah masih bisa berkomunikasi aman untuk tidak COVID dalam satu kantor itu gitu. Nanti mereka lebih jitulah untuk bisa membuat pembelaan dari paragraf ke paragraf semuanya gitu. Nanti aku tinggal bacain. Ya jadi kalau dari kita sih begini sebenarnya Mas, ini bukan hal yang rumit karena memang itu fakta semua. Jadi dari klien kami hanya tinggal menceritakan, kami sandingkan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan fakta persidangan yang kami sampaikan dalam bentuk pembelaan. Jadi memang ya biasa saja gitu. Karena memang itu fakta yang terjadi, bukan kita rangkai, bukan kita tambah kurang, memang seperti itu. Ini kan juga belum finish ya, Bang Fikri. Iya. Artinya belum finish. Ketika tuntutan jaksa 8 bulan, ada keberatan nggak dari Bang Fikri sendiri jika dituntut ini? Ya mungkin dengan adanya pembelaan ya itu nanti kuasa hukum yang berhak untuk menyanggah itu gitu loh. Masih lebih piawai, lebih inilah untuk menyanggah. Vicky kemarin kan pas tuntutan keluarga sempat nangis, terus dapat tanggapan dari mantan istri katanya itu acting, gimana tuh? Nah kalau aku sih lebih fokus, ya mungkin seorang ibu ngelihat anaknya lagi menjadi terdakwa, ya masa tangisan acting ini kan lagi realita hidup gitu loh, bukannya kita lagi memainkan sebuah karakter film gitu loh. Tapi aku mah nggak masalah, itu haknya dia untuk berasumsi apapun gitu loh. Ya kalau aku sih memang aku lagi menjalankan ini gitu. Kemarin mantan istri juga sempat bilang ada ancaman dari Mas Vicky akan menghancurkan hidupnya, itu sempat ada, itu gimana? Saya itu, ini emang dari kemarin banyak banget teman-teman media nanya nih Mas Arif, Mas Noto, Mbak Libina, kayaknya sekarang ini saya harus luruskan. Saya itu sudah tidak berkomunikasi dari 2019. Demi Allah, saya sebagai seorang muslim, saya tidak ada komunikasi, saya tidak ada telepon, saya tidak ada ketemu, saya tidak pernah ada WA. Nah makanya tiba-tiba muncul WA itu saya bingung gitu loh, itu WA dari mana, WA siapa gitu loh, itu saya nggak tahu sih. Bagaimana saya bisa mengancam, komunikasi aja saya nggak ada gitu, itu sih maksud saya. WA lama katanya menyimpan buktinya dia itu. Ya saya nggak paham ya, permasalahan itu kan udah dituangkan di dalam pengadilan, jangan ditarik mundur lagi jadi wacana baru gitu loh. Itu sih maksud aku, karena kita hormati aja, kan haknya dia sudah diwakilkan melalui jaksa ya Mas Arif. Makanya dalam mendakwa, dalam menuntut, nah hak saya juga dibantu oleh pembela hukum saya dalam persidangan. Nah makanya kita fokus membicarakan tentang premier persidangannya aja gitu loh, jadi nggak berstatement luar gitu kan maksudnya. Jadi merasa dilebar-lebarin lagi ya Mas Vicky? Ya aku sih apa ya, nggak tahu ya kepentingannya ataupun maksudnya apa gitu loh. Karena kan selain sidang kan ya kita beraktivitas ya, syuting gitu, apa pagi, siang, sore sampai malam. Ya alhamdulillah lah kita masih disibukkan dengan suatu hal kegiatan program yang positif. Ya mungkin karena dia mungkin sering di rumah, ya wajar lah berpikir seperti itu gitu. Kalau nanti udah punya aktivitas, udah ada pekerjaan juga mungkin berpikirnya lebih bijaksana lagi. Jadi bagaimana